how to change from platonic into romantic relationship ataupun serious relationship, whatever it is. Satu, definisiin dulu itu apa buat lo dan lo pengennya kayak gimana, perubahan apa yang lo cari. Yang kedua, make the intention gitu, bahwa oke, gue pengen coba, gue pengen usahain ini gitu. Dan yang ketiga adalah make a move gitu. Kayak gimana sih, gue udah kasih kode tapi dia gak ngerti-ngerti. Ya iyalah, lu ngasihnya kode, lu bukan ngomong gitu. Kalau lo ngomong mungkin bisa jadi berbeda. Rejection lead to the right one. Gitu. Tapi memang agak sedikit menakutkan di saat kita udah temenan sama orang, terus takut friendshipnya damage atau rusak lah gitu. Kalau misalnya dia nggak nyaman atau segala macam, udah kita temenan aja, artinya kan lu juga bisa move on nyari cewek lain, boy. Ada nggak sih kayak durasi untuk mindahin hubungan dari platonik ke romantik? Itu kayak harus nunggu berapa lama, sampai batas apa sih? Harus dites. Tesnya satu, kalian udah pernah susah bareng apa enggak? Terus kalian bisa ngelaluin itu dan sukses, itu bisa dibilang tiket untuk melaju ke romantic relationship. Kalau compatibility-nya udah bagus karena si platonik tadi, modal yang bagus dong. Tinggal gimana to change into the romantic, kita pindah ke chemistry. Ya bangun chemistry-nya itu gitu. Dan chemistry itu sebenarnya bisa dibangun gitu. Hanya chemistry-nya udah ada, baru committed relationship. Urutannya mesti benar, compatibility dulu. Itu benar-benar foundation antara kecocokan dua orang, chemistry untuk bumbu-bumbu, komitmen untuk ngikat. Halo, ketemu lagi di Yas a Moment, Yaser dan Anez at the Moment. Kali ini kita kedatangan tamu dari Live at 30s. Selamat datang di podcast kita. Terima kasih telah menyempatkan diri mampir di podcast kita, di kos-kosan kita. Gue cerita juragan kosan di sini, lo lihat tuh bertingkat-tingkat kosan gue. Dia mampir mau nyari kos tapi gue ajak ngobrol dulu gitu. Jadi kali ini kita ngobrolin tentang dinamika relationship di umur 30-an. Dan pas banget nih yang dateng kayaknya mewakili audiens umur 30. Tapi mungkin boleh ngenalin diri gak, dari mana, terus apa? Live at 30 Live at 30 sendiri tuh apa sih gitu? Oke. Sebenarnya namanya Mega. Iya. Oke, kenalan dulu. Nama aku Mega. Aku tuh ngebuat media Instagram, itu isinya Live at 30s. Jadi diawali dari aku tahun ini umur 30. Terus habis itu aku banyak banget nih keresahan yang beda banget sama 20s era gitu. Nah, di situ sebenarnya cuma pengen kasih lihat aja keresahan aku tuh seperti ini loh gitu. Ternyata banyak banget yang relate sama keresahan aku gitu kan. Nah, karena semakin banyak yang relate, akhirnya pingin nih ngasih wadah buat mereka yang punya keresahan yang sama gitu. Jadilah Live at 30s ini gitu. So buat teman-teman yang umurnya 30-an atau mendekati umur 30 dan mau dapat kisi-kisi dari iya, kakak Mega dan kakak Yaser dan kakak Anes, bisa stay tune di podcast kita kali ini. Oke. So kita kemarin kan udah bikin Q&A beberapa pain point atau pertanyaan dari audiensnya Live at 30. Oke, kita cobain bacain satu ya. Boleh. Pertanyaan pertama tuh dari siapa nih? Kita bisa nyebutin nama gak sih? Boleh. Ferdi Octavian. Pertanyaannya adalah gimana cara mengubah platonic relationship menjadi romantic relationship yang baik dan benar? Oke, kalau udah di dalam konteks yang baik dan benar, mungkin dia pernah merasakan yang tidak baik dan tidak benar. Bener juga sih. Iya, tolong dipilih ya Min, please. Ini mah wak katanya. Ini urgent banget nih. Urgent banget. Pertanyaan pertama. Langsung. Oke. Mungkin sebelum kita jawab dari segi knowledge-nya Coach Anes dan aku, dari kamu sendiri pernah gak sih ngalamin kayak gitu di umur 30-an? Relate gak sama pertanyaannya? Apa gak pernah sebenarnya? Sebenarnya kalau di umur 30-an itu kan kebanyakan kita pinginnya dari partner hidup gitu ya, untuk mulai temenan, terus habis itu bisa kita tuh mendefinisikan pasangan bukan lagi romantis-romantisnya gitu, kayak menye-menyenya, terus habis itu harus ditemenin ini, harus temenin itu gitu kan. Capek drama lah ya. Gak ada drama-drama, iya. Jadi sebenarnya mencari pasangan itu di umur 30 ke atas itu udah teman hidup nih. Gue bisa gak ya hidup sama dia, temenan sama dia selamanya, gue bisa gak ya hidup barengan terus sama dia selamanya gitu. Jadi kalau misalkan romantik sih yang penting udah tahu aja dia
sukanya gimana, dia nggak sukanya apa, terus habis itu cara nge-treat dia kayak gimana, dia nggak suka di-treat seperti apa, itu menurut aku dari romantic relationship sih, nggak harus yang kayak ya menye-menye dan drama-drama lainnya gitu. Tapi pernah platonik sendiri, menjalani hubungan platonik pernah gak kamu sendiri? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Oke, berarti kita lanjut ke kamu nih untuk menjawab ini. Gimana nge-shifting hubungan dari platonik ke romantik secara baik dan benar? Aku akan mulai dulu dari apa definisi platonik dan romantik. Karena setiap orang pasti punya perspektif atau definisi yang berbeda-beda Kita Google dulu berarti. tentang si platonik dan romantic relationship itu. Nih ya saya lagi googling dulu biar kita samain dulu definisinya. Karena kalau tadi dari Mega sebagai salah satu penyuara usia umur 30-an, romantik itu bukan lagi sekedar kayak menye-menye harus ditemenin ini itu dan segala macam terus, tapi sebenarnya bisa jadi ya udah kalau misalnya udah tahu suka nggak sukanya apa, cocok nggak cocoknya apa, ya tinggal kita alignin aja. Itu juga udah termasuk romantik kan. Oke. Gimana? Di sini platonik adalah the relationship with no romantic or sexual features. Ya soalnya kalau kita ambil dari standar barat, romantic is dekat banget sama sexual activity sebenarnya gitu. Mungkin di 20s era sama di 30s era aku melihat romantik tadi tuh yang pegangan tangan atau misalkan kayak pelukan atau dirangkul atau segala macam. Itu tuh di 30s itu bukan pengertian romantis lagi gitu yang tadi aku bilang. Kayak ketika bisa saling memahami satu sama lain, saling menerima kekurangan berarti satu emotional sama lain. intimacy berarti itu. Jadi kalau di sini berarti sexual feature, berarti kan ini secara fisikal. Tapi kalau anak-anak 30 mungkin ngelihatnya dari emotional intimacy. Let's say ini udah kita definisikan ya seperti romantic platonik. Platonik itu kayak hubungan yang kayak intens tapi temenan niatnya. Jadi sebenarnya tergantung niat. Innama a'nubil niat. Semuanya tergantung pada niatnya. Oh baik. Baik. Oke. Kayak gitu. Jadi shifting dari platonik ke romantik gimana? Oke. Kalau definisinya udah sama-sama clear, ini kan tadi kan kita based on discussion kita kan, tapi mungkin kalian di luar sana juga punya definisinya masing-masing. Nah, menurut aku adalah dari definisi itu cari tahu mau ngubah. Aduh, parah lu, bikin orang ini. Oke. Jadi kalau menurut aku kalau misalnya definisinya udah berubah, berarti kan nanti di situ akan ada ciri-ciri yang berubah. Kalau tadi misalnya kayak platonik itu adalah non-existent of sexual desire. Artinya kan sebenarnya mungkin sama-sama nih pegangan tangan. Tapi kalau misalnya pegangan tangan platonik itu gak ada rasa ser-seran misalnya kayak gitu ya. Jadi nggak ada sparknya, nggak ada apanya gitu. Tapi gimana caranya ngubah itu jadi romantic? Aku agree sama Yasser. Yang pertama adalah tergantung dari kamu niatnya. Kalau misalnya memang udah niat ini mau jadi romantic relationship, maka pertanyaan yang kedua, apa yang sudah dan akan kamu lakukan untuk berusaha mengubah ini jadi relationship? Karena bisa jadi kita tanpa sadar kita sebenarnya ada di jadi romantic. Iya, misalnya kita hanya di platonik aja nih. Kita tuh nggak sadar kalau kita ngejalin itu platonik. Terus tiba-tiba kita pengen jadi romantic. Ya udah, sampaikan niatnya dong. Karena ini sesuatu yang abstrak, jadi nggak bisa langsung kayak gue berharap lu merasakan apa yang gue rasakan, jadi harus dikomunikasikan. Benar. Dan manusia kan banyak yang maaf ya, misalnya apalagi cewek-cewek gitu kan, ya gue pun juga cewek gitu, kayak dia tuh harusnya ngerti dong apa yang gue rasain. Ya nggak bisa coy, ini laki-laki tuh otak banget gitu kan, sedangkan kalau cewek kan emotion banget ya kan. Jadi artinya kan harus di-align-kan. Nah aku percaya the only tools yang paling gampang, the only tools yang paling gampang untuk kita lakukan adalah mengkomunikasikan. Jadi aku mencoba se-clear mungkin sama dia, misalnya kayak gini. Contohin. Misalnya kayak gini. Kita ceritanya platonik nih, platonik relationship sebelumnya. Terus kamu mau shifting romantik ke platonik, apa yang kamu lakukan? Oke, kalau aku misalnya aku berarti kan akan niatin dulu nih. Oke, kayaknya gue udah capek deh platonik gini-gini aja. Gue sebenarnya udah nyaman sama Yasser karena kita friendshipnya udah baik gitu. Tapi gue pengen juga untuk menjadikan ini sebagai sebuah romantic relationship. Jadi misalnya aku akan nge-trigger Yasser dengan sebuah pertanyaan. Sir, mau nanya dong gitu. Kayak we've been friends like for so long gitu kan. I need to say this sih, tapi lu tuh sebenarnya ada rencana kayak to getting serious or married with someone gak sih? Misalnya kayak gitu. Jadi tanya dulu dari sisinya dia. Oke, ya gue pengen sih ini dan segala macam. Terus habis itu kayak
honestly gue udah capek misalnya, gue udah capek untuk nyari orang lain di luar sana dan sebenarnya gue udah nyaman sama lo dan gue sih kepikirannya ya mau coba gitu untuk berada mengusahakan si relationship yang kita punya sekarang menjadi some kind of a romantic relationship. Terus pasti nanti Yasser bakal nanya dong, romantic relationship yang kayak gimana nih, misalnya kayak gitu kan, kayak sorry nih Nes, misalnya gue gak attracted sama lo gitu, misalnya kayak gitu kan, attractednya dari sisi apa nih, apakah physical atau apa segala macam, tapi kan lo udah nyaman sama gue. Nah pertanyaannya, lo emang kalau married tuh lo mau butuh orang yang kayak gimana? Bisa jadi ada orang yang married karena misalnya ya dia mau berhubungan badan setiap hari. Tapi ada yang orang mau married itu bukan karena berhubungan badannya, tapi karena gue pengen punya teman hidup, teman tidur, atau misalnya teman yang dengerin cerita aku sehari-hari. Atau teman bikin bisnis bareng. Iya. Seperti kalian. Betul, dan artinya kan beda-beda kan definisi setiap orang. Dan apakah benar atau salah gitu. Maksudnya aku mau membangun relationship ini berdasarkan apa. Nah itu yang harus didefinisiin gitu. Jadi kalaupun misalnya kayak aku ke Yasser tadi gitu, I know gitu, tapi emang lu apa sih yang bikin lo attracted gitu? Misalnya nanti Yasser bilang, oke, gue tuh suka ceweknya tuh rambutnya pendek, gak suka rambut panjang. Ya udah, gue usahain dong, gue potong rambut. Si Yasser sukanya cewek pakai baju apa? Misalnya kayak, oke, gue coba adjust. Mungkin gue gak merubah totally personality gue, tapi kayak bajunya yang bikin Yasser seneng lihat gue dan segala macam gitu, sehingga nimbulin spark-spark tadi. Misalnya kayak aku misalnya ngajakin yang selama ini kita cuma main di kantor doang, kita main ke Dufan yuk gitu, atau misalnya kita ke museum yuk, temenin gue yuk, atau misalnya kayak lu suka baca buku, gue temenin yuk gitu. Jadi keluar dari kebiasaan yang biasanya, karena platonik itu biasanya kan artinya udah ada kebiasaan nih. Asumsi aku adalah orang yang nanya gini berkaca dari cerita teman kamu gitu kan, kayaknya adalah teman kantor nih, teman kantor yang sebenarnya udah nyaman banget tapi juga nggak tahu gitu gimana sih gue udah kasih kode tapi dia nggak ngerti-ngerti. Ya iyalah lu ngasih kode, lu bukan ngomong gitu. Kalau lo ngomong mungkin bisa jadi berbeda gitu kan. Dan kalaupun misalnya at least misalnya emang ternyata gue ditolak sama Yasser, tapi at least kalau gue sih, ya gue gak penasaran. Jadi harus siapin diri juga untuk get rejected. Dan pasti bakal awkward. Tapi kalaupun misalnya memang udah sama-sama gede dan sama-sama dewasa, kayaknya gue gak bisa deh Nes. Mendingan kita tetap temenan aja gitu. Karena sebenarnya gue looking for someone yang kayak gini. Ya udah, at least gue gak penasaran. Kalau menurut aku gitu. Jadi how to change from platonic into romantic relationship ataupun serious relationship, whatever it is. Satu, definisiin dulu itu apa buat lo dan lo pengennya kayak gimana. Perubahan apa yang lo cari. Yang kedua, make the intention gitu bahwa oke, gue pengen coba, gue pengen usahain ini gitu. Dan yang ketiga adalah make a move gitu. Meskipun kita cewek, cewek girls ya di luar sana cowok udah jarang kan ya, susah kan ya. Jadi kalau lo ngerasain susah dan ada yang lumayan potensial ya usahain gitu. Aku pun juga ngusahain dia gitu. Aku pun menemani dia propose ke orang tuaku. Sebelum ketemu dia pun aku dating dengan 22 laki-laki lainnya gitu kan. Kopi darat 23. Karena aku mau usaha gitu. I know that sama, I want to have a life partner gitu kan. Jadi ketika aku lagi ketemu sama orang tuh aku ngebayangin gini, gue bisa hidup sama dia gak ya for the rest of my life gitu. Dan baru Yasser doang setelah laki-laki ke-23 yang aku ngeliat gini, kayak gue bisa deh hidup bareng sama dia gitu. Artinya bukan cuma ngomongin dari sisi romantic atau sexuality desire doang gitu, tapi kita ngomongin dari sisi kayak gue love language juga nyambung gak sih gitu. Kayak gue suka quality time. Kayak tadi kita sempat ngobrol, kalau ngobrol tuh gak mau handphone kebuka, kita maunya ngobrol sama-sama handphone ketutup. Dan kita mau ngusahain itu, kita punya jam-jam kita deep talk yuk, tutup handphonenya dan udah kita ngobrol aja berdua, ngalor ngidul dan segala macam gitu. Kita bisa ngusahain gitu. Jadi my message adalah kalau lo niat, lo usahain. Itu dari aku ya. Kalau dari kamu mungkin sebagai point of view laki-laki, terutama yang tadi kan yang nanyain laki-laki kan, kamu punya advice nggak dari sisi practicality kamu? Satu, jangan takut gagal sih, karena aku tuh main Tinder udah bertahun-tahun. Aku kan ketemu sama dia tuh di Tinder, dan itu aku udah mengalami rejection berpuluh-puluh kali sebenarnya. Tapi ratusan kali sih. mindsetnya adalah rejection lead to the right one, gitu. Tapi memang agak sedikit menakutkan di saat kita udah temenan sama orang, terus takut friendshipnya damage atau rusak lah gitu. Ya that's life. Itu risk yang memang harus lo ambil untuk mendapatkan the love of your life lah gitu. Kalau lo ngerasa dia worth untuk risk itu, diperjuangin aja gitu. Ya udah, kalau emang pertemanannya jadi gimana awkward segala macam, that's the price to pay.
Itu memang harga yang harus dibayar. Jadi menurut gua nggak apa-apa kalau misalnya lo ngomong gue mau going into romantic sama lo gimana gitu. Obrolin pakai keduanya, kepala dingin, otak dan hati, jangan cuman chemistry dan nafsu-nafsuan doang, tapi lebih ke logik juga. Kalau misalnya dia nggak nyaman atau segala macam, udah kita temenan aja. Artinya kan lu juga bisa move on nyari cewek lain, boy. Iya. Umur 30-an. Kayak Iya, gitu. benar. Oke. Tapi Ya, tadi aku silakan. penasaran sih kalau misalkan platonik ini mungkin ya kebanyakan terjadi tuh selain di umur 30-an mungkin orang tua kita yang udah terbiasa hidup bareng. Ya. Jadi ya tinggal bareng aja gitu kan. Nah, ada nggak sih kayak durasi, ini tiba-tiba aku kepikiran aja kayak durasi untuk mindahin hubungan dari platonik ke romantik itu kayak harus nunggu berapa lama, kayak udah kita kasih tahu, udah kita sukanya kayak gini nih, kita suka kayak gitu. Nah, sampai batas apa sih Iya. kita ngeliat dia nggak bisa nih buat diajak jadi romantik lagi gitu. Kalau ngomongin angka, misalnya 1 tahun, 2 tahun, itu sebenarnya relatif tiap orang. Tapi gampangnya gini, harus dites. Tesnya satu, kalian udah pernah susah bareng apa enggak? Kalau kalian ada momen susah bareng dan kalian bisa ngelewatin itu bareng-bareng dengan support each other nih, terus kalian bisa ngelaluin itu dan sukses, itu bisa dibilang tiket untuk melaju ke romantic relationship. Karena romantic serious relationship, committed lah gitu. Karena artinya itu udah dites bahwa lo bukan cuman buat senang-senangnya doang, tapi lo punya ketahanan untuk through life obstacle together gitu. Tambahan dari aku sebenarnya gini, dari esensi perjalanan romantic relationship kita berdua plus ilmu yang kita pelajarin, relationship itu ada beberapa tahap gitu ya. Sebelum kita committed atau sampai di serious relationship atau di romantic relationship tadi, itu ada 2 tahap sebelumnya. Yang pertama itu sebenarnya ideally kalau kita bisa ngebangun sebuah relationship itu based on compatibility. Kalau kita ngomongin platonic dan ibarat kata companionship gitu kan, atau itu sebenarnya udah compatible gitu. Artinya kan sebenarnya udah nyaman untuk kerja bareng atau misalnya untuk apa bareng gitu kan. Oke, itu compatibility. Nah, tinggal berarti kan yang kedua tahap berikutnya adalah chemistry sebelum kita making commitment. Jadi tahapnya 3 itu. 1 compatibility, 2 chemistry, 3 commitment. Nah, kalau compatibility-nya udah bagus karena si platonic tadi, modal yang bagus dong. Tinggal gimana to change into the romantic, kita pindah ke chemistry. Ya bangun chemistry-nya itu gitu. Dan chemistry itu sebenarnya bisa dibangun gitu. Let's say misalnya tadinya ya share awal gue ketemu bukan ideal physical attraction yang gue cari, sebenarnya enggak. Tapi kita tahu bahwa gini, fisik tuh masih bisa berubah selama kita masih mau usahain bareng. Akhirnya kita pun grow bareng dan dia didandanin, dia ngedandanin aku. Jadinya apa? Kita saling menginfluence satu sama lain supaya saling atraktif satu sama lain. Nah, itu yang disebut sebagai chemistry salah satunya. Jadi chemistry itu sebenarnya bisa dibangun, bisa dibentuk gitu, tergantung niatan dan usaha. Dan baru kalau misalnya chemistry-nya udah ada, baru committed relationship gitu. Jadi baru komitmen. Jadi jangan ngebangun komitmen. Jangan komitmen dulu. Urutannya mesti benar, compatibility dulu. Itu benar-benar foundation antara kecocokan 2 orang, chemistry untuk bumbu-bumbu, komitmen untuk ngikat. Kenapa kita bilang ini compatibility di awal? Karena yang kita lihat selama ini banyak, even teman-teman aku sendiri yang usianya udah divorce di umur 20-an, mungkin mereka itu tidak memikirkan compatibility di awal dan mungkin hanya based on chemistry. Misalnya physicalnya attraction nih gitu, kayak misalnya dia atraktif nih, gue suka sama fisiknya dia dan segala macam. Tapi kalau kita belajar dari perceraian orang lain gitu, ada beberapa faktor, misalnya faktor ekonomi, faktor berantem. Artinya apa? Kalau misalnya kita ngomongin faktor ekonomi gak cocok, berarti kan pertanyaannya adalah apakah kita dari awal tuh udah sama-sama ngomongin ini ekonomi tuh mau dibangunnya kayak gimana? Jangan-jangan ceweknya pengen menggantungkan diri ke cowoknya, tapi cowoknya pengennya ceweknya kerja. Nah, itu kan berarti kan gak cocok, gak compatible. Itu yang disebut compatibility. Baru kemudian yang kedua adalah berantem di apa? Karena pertengkaran. Kenapa orang bisa bertengkar? Pertanyaannya, apakah kita sendiri masing-masing sudah nge-build skill mendengarkan?
Kayak tadi kita sempat ngobrol kan, karena kita ngomongin 2 orang. Ada momen dimana pasti aku emosional, ada momen dimana dia emosional. Tapi bisa nggak pas aku emosional, aku nggak ngelimpahin itu ke dia, tapi aku ngomong dengan baik-baik, dia ngerti, dia bantu ngolah perasaan emosi ini, dan akhirnya kita keluar tetap dengan kepala dingin. Dan begitu juga sebaliknya ketika dia lagi marah gitu kan, gimana untuk dia nggak marah-marah ke aku, nggak ngeluapin ke aku, tapi dia bisa handle dirinya dia sendiri sebelum nanti diomongin sama aku. Baru nanti kita cari tahu nih, oh ini berarti apa nih, karena apa nih dia emosi dan segala macam. Kan lebih enak kayak gitu ya. Jadi artinya before kita committing into a relationship gitu, dan sebelum ngelihat chemistry-nya, kalau kita mau serius atau committed relationship yang memang lebih lebih panjang, lebih apa ya istilahnya, sustainable itu adalah jangan lupa dari awal tuh cari compatibility-nya dulu gitu. Jadi nggak ada istilah tahunan patokan, tapi hanya kita yang akan tahu seberapa kita mau kasih waktu ini gitu. Let's say kita udah ngusahain sebulan, 2 bulan, setahun, dan menurut lo itu belum cukup, ya udah. Tapi pertanyaannya, worth it nggak sih setahun untuk ngusahain orang? Itu kan jawaban orang pasti beda-beda kan. Nih orang worth it gak untuk diusahain setahun gitu. Dia ngusahain gue 3 tahun gitu kan. Dan karena kita pacaran 3 tahun, oke, setelah 2 tahunan, oke, setahunan terakhir kita coba, dia 2 kali mencoba nge-propose aku tapi ditolak gitu kan. Dan yang dia ketiga kita coba cara lain, baru akhirnya masuk gitu. Nah itu jadi balik lagi to summarize all of this conversation. 1 tergantung definisi, 2 tergantung niatan, 3 tergantung usaha. Kalau dari aku gitu sih. Semuanya harus dikomunikasikan. Tapi setelah dikomunikasikan, ya harus ada saling mengerti tadi. Kalau udah komunikasi tapi nggak ada saling mengertinya, komunikasinya juga nggak jadi sesuatu kan sebenarnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, agak panjang ya. Oke. Ngomongin divorce, kita loncat dulu ke divorce ya. Ada beberapa pertanyaan tapi aku rangkum jadi satu aja. Tentang dating after divorce, perihal confident, perihal kepercaya dirian, dan jadi punya trust issue. Gimana untuk nge-manage itu ya, biar gue abis divorce masih bisa dating secara confident dan bisa memanage trust issue gue. Langsung aku. Iya. Langsung. Ini kan belum menikah. Amit-amit jangan sampai. Iya. Oke. Jadi gimana bisa confident dan gimana supaya nggak trust issue. Oke. FYI, 2 aspek ini adalah 2 aspek yang hanya ada di dalam diri kita sendiri. How we can trust someone itu bukan hanya dari orang itu harus berusaha ke kita, tapi kita juga harus berusaha untuk terbuka dan memberikan kepercayaan itu. Nah pertanyaannya, trust issue-nya ini adanya di mana gitu kan. Let's say kita disakitin sama orang lain, terus kita jadinya takut making a relationship with someone else. Berarti sama aja kita menggeneralisir dong. Kita nggak melihat orang secara objektif, kita udah langsung nelan mentah-mentah, cowok kalau udah satu kayak gini berarti semuanya kayak gini. Coy, dia orang ke-23 yang gue dating gitu kan. Ya gue bisa dapat benchmark nih gitu, orang yang seperti apa yang akhirnya gue bisa ataupun nggak bisa gitu. Tapi kan sorry potong. Tapi kan dating itu beda sama married gitu. Ya, betul. Kan? Dating ya kita bisa pacaran berkali-kali gitu. Kalau married kan udah masuk ke hidup bareng segala macam. Pasti traumatiknya pasti beda gak sih Kak? Agree, setuju. Nah makanya pertanyaannya adalah gini, oke, lo gagal sekarang gitu kan, anggapannya nih I would not say divorce itu gagal, tapi simply mungkin lo bisa aja sebenarnya nggak cocok tapi lo paksain dari awal. Let's say ya, lo udah ngeliat red flagnya dia dan lo udah lihat nggak mau sama-sama usaha, tapi lo udah tetap ikutin iyain aja just for the idea of kalau gue udah menikah kayaknya gue lebih enak nih. Ada juga kan orang yang kayak gitu. Jadi let's say pernikahan ini udah gagal gitu. Terus abis itu pertanyaan adalah, pernikahan yang gagal apa lo yang gagal? Kalau buat aku ya, kalau memang itu pernikahan yang gagal, berarti kan sebenarnya bukan lo yang gagal. Tapi cari tahu apa yang selama ini udah bagus dari lo, apa yang udah lo usahain, apa yang udah diusahain sama pihak sebelah dan segala macam. Jangan hanya sekedar jadi victim mentality. Kalau buat aku, karena kalau kita bawaannya adalah victim mentality terus, kita nggak akan pernah bisa confident. Karena kita selalu putting our confident itu di orang lain. Seakan-akan kalau orang lain berhasil, suami kita berhasil, baru kemudian kita juga kayak confident gitu. Itu karena kita. Tapi pertanyaannya balik lagi ke diri sendiri gitu. Apakah kita sudah mengolah trust issue itu di dalam diri kita sendiri, dan apakah kita sudah mengolah confidence itu di dalam diri kita sendiri gitu. Jadi
terkait sama dua aspek itu, aku ngeliatnya trust issue dan juga confident itu harus balik lagi ke diri sendiri. Makanya kenapa tagline aku sendiri yang sering aku kampanyekan itu adalah find your soul, found your mate. Karena gini, orang pernah gagal kok gitu. Bisnis pun juga orang bisnismen banyak kali yang gagal gitu kan. Divorce sebelum kita pun juga banyak kok orang yang divorce lainnya. Tapi ada nggak orang yang udah divorce terus kemudian mereka nikah lagi dan ternyata pernikahannya lebih baik? Ada juga kok gitu. Jadi kan banyak kan. Artinya kan sebenarnya gini, ya udah lu gagal. Pernikahan lu gagal nih yang pertama, jangan sampai pernikahan lu gagal lagi di yang kedua dong. Iya kan? Maunya kayak gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi sebelum pernikahan yang kedua ini amit-amit jangan sampai gagal lagi gitu kan. Artinya untuk kita perbaikin gitu. Maka ya kita harus refleksi dulu, take your time sendiri gitu. Cari tahu dari pengalaman sebelumnya gitu kan, apa yang sudah baik, apa yang belum baik, apa yang sudah baik dari kita, apa yang sudah baik dari dia, apa yang udah kita usahain, apa yang udah dia usahain, tapi ternyata nggak works di sini. Cari kesalahannya seperti apa, cari solusinya, cari cara lain untuk conduct a relationship. Nah makanya cari key learningnya. Kayak salah satu contoh gini, kenapa tadi Yaser sempat mention bahwa salah satu indikator bahwa orang tuh siap dalam serious relationship adalah ketika berantem tuh udah cocok atau belum. Karena itu yang kita rasain juga. Karena gini sih, hidup tuh kan nggak mungkin semuanya mulus-mulus aja ya. Pasti akan ada yang namanya hardship, akan ada yang namanya low point dan segala macam. FYI dia pun pernah ada di titik terendahnya dia, di mana waktu itu dia sebagai kepala keluarga dia nggak punya pemasukan. Tapi mungkin kalau aku sebagai seorang istri yang pada umumnya misalnya gitu ya, kayak lu gimana sih sebagai keluarga cari kepala keluarga cari kerjaan lagi dong, biayain gue, nafkahin gue bisa aja kayak gitu. Tapi gue berpikir gini, gue kesini bukan mau jadi, gue gak mau ngambil peran yang kayak gitu. Gue mau ngambil peran bahwa gue support suami gue gitu. Jadi gue cuma waktu itu bilang sama dia gini, sayang gak apa-apa, aku percaya kamu gak bakal tinggal diam. Aku akan kasih kamu waktu untuk take your time, olah ini sendiri. Tapi pas nanti mau mencari nafkah lagi, cari yang benar-benar siap gitu. Jangan sampai jatuh di lubang yang sama gitu kan. Sementara aku masih bisa backup gitu. Habis itu dia langsung terharu dan nangis-nangis gitu kan. Karena kayak seberapa dia ngerasa kayak, wah gila, gue sebagai kepala keluarga di satu sisi mungkin malunya pasti ada gitu pride-nya. Iya, kayak gimana nih gue fungsi gue nggak berjalan dengan baik. Tapi gue tahu bahwa gini, dia nggak bakal tinggal diam. Dia pasti bakal mengusahakan. Jadi karena gue tahu itu, gue yakin sama dia, gue tetap support dia dan malah akhirnya dia abis itu bisa melesat gitu loh. Jadi ternyata di situ pun gue realize ketika gue bisa support dia bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah maka pertanyaannya adalah, makanya gue selalu nanya, apa yang sudah lo lakukan dan usahain. Jangan-jangan selama ini kita victim mentality karena ngerasa ya lu harusnya provide gue. Tapi apa yang kita juga provide ke pasangan kita. Sebagai seorang istri, peran apa yang kita udah ambil untuk support dia. Dan ini yang dia butuhin gak gitu. Kalau misalnya yang dia butuhin cocok, ya udah berarti kan harapannya pernikahannya sustainable. Tapi kalau misalnya pernikahan ini gagal, pasti kan there's something wrong. So identify itu wrongnya kenapa dan cari tahu pembelajarannya dan take your time dulu sih, maksudnya untuk beresin diri sendiri atau at least ya untuk mengolah rasa confidence dan rasa trust issue tadi gitu. Karena kasihan orang lain sih jujur kalau misalnya harus ketemu sama kamu yang masih ada trust issue. Bukan kasihan kamu ya, kasihan orang lainnya. Kalau dia emang siap. Berarti sebenarnya kita accept dulu gak sih sama keadaannya? Accept dulu kita, oh berarti sekarang kita janda atau duda gitu ya. Kita accept dulu, berarti kita ada gagal nih, pernah gagal gitu kan. Nah setelah accept, terus kita cari apa salahnya sih yang kemarin kayak gitu. Oh sebelum nyari kesalahannya mungkin ini kali ya, memaafkan dulu. Accept dan memaafkan dulu semua yang terjadi di belakang. Betul. Habis itu kita cari pembelajarannya, learningsnya apa. Nah akhirnya kita bisa membuka hati lagi untuk orang yang baru. Mungkin gitu kali ya Kak ya? Yes, agree. Jadi memang jangan langsung jump into another relationship. Itu karena jatuhnya bakal jadi bumper doang gitu loh. Karena sebenarnya kita belum selesai nih fase-fase yang sebelumnya. And I do agree, ngomongin soal memaafkan, ngomongin soal penerimaan itu pasti bakal susah banget. Tapi makanya fokus sama diri sendiri untuk ngolah itu semua. Jangan lo belum selesai tapi terus kemudian at least ya lo belum berdamai nih dengan keadaan yang sebelumnya, terus tiba-tiba lo jump into another relationship dan orang lain yang kena efeknya gara-gara lo. Gue sih kasihin orang lainnya sejujurnya. Itu mungkin kalau dari ilmu tadi psikologi align banget, maksudnya ada bagaimana acceptance dan memaafkan dan segala macam. Kamu ada wisdom yang mau di-share gak? Kalau ngomongin confidence, artinya lo nggak yakin sama kemampuan lo sendiri, gitu. Kalau
Itu secara netral. Confidence berarti nggak self reliable, nggak percaya sama kemampuan sendiri, makanya nggak confidence. Artinya kalau lo punya bad experience di sebelumnya dan itu membuat lo nggak confidence, artinya lo belum belajar something dari yang sebelumnya. Kalau lo udah belajar something dan lo tahu oke, ini yang nggak boleh, ini yang boleh, ini yang cocok sama gue apa segala macam, lo akan confidence karena lo tahu dapat learning dan lu bisa nge-conduct itu ke depannya kayak gimana gitu. Jadi itu satu, itu mungkin dari segi mental. Tapi misalnya kayak physical, oke, gue nggak confidence karena gue status janda duda, or kayak fisik gue setelah menikah gimana. Karena kan ada juga nih, ini kita ngomongin yang realita aja ya, nggak cuman emosional doang, nggak cuman mental doang, tapi physical juga. Ya physical ya perbaikin physical gitu. Kayak kalau lo kelihatan dari luar nggak sehat gitu kan, ya udah lo nyehatin badan gitu. Dengan lo sehatin badan nanti juga ke-connect juga sama mental lo, sama pikiran lo yang lebih tajam gitu. Jadi confidence bisa dibangun sih gitu. Trust, nah nanti kalau udah confidence, trust issue juga udah nanti memudar karena anggapannya lo nggak menggantungkan atau lo nggak narok confidence lo di orang lain, karena lo udah trust diri lo sendiri. Jadi kayak lo mau jahat sama gue pun udah ketakar sama gue tahu gitu. Jadi lo lebih terbuka dan kesempatannya lebih terbuka untuk kenal orang-orang baru, dan ya udah nge-convert itu mungkin jadi partner gitu sih. Oke, pertanyaan berikutnya. Mau tanya dong buat Coach Anes, kapan kita bisa dikatakan perlu bantuan psikolog karena nggak move on? Dan apa tandanya kita bisa dikatakan udah butuh bantuan psikolog karena kesulitan move on? Makasih. Aku padetin dulu ya. Mungkin kalau psikolog itu lo coba digging menggali masa lalu lo dan cari something di sana. Kalau coaching adalah mempersiapkan masa depan. Kayak gitu. Itu bedanya ke psikolog sama ke coach. Nah mungkin di breakdown sama kamu coba. Oke, kalau kita istilahnya adalah belum bisa move on, berarti kan sebenarnya entah pikiran ataupun perasaan kita masih nyangkut nih di masa lalu. Kalau tadi kita ngomongin dari sisi timeline, memang kalau ke psikolog itu baiknya adalah untuk ngeberesin hal yang cenderung di masa lalu itu tadi. Entah itu misalnya mulai dari luka di masa kecil, pernah punya trauma apa, itu kan artinya memang sudah hal yang ada di masa lalu, tapi mungkin kita masih bisa belum move on. Jadi kalau tanda-tandanya kapan aku perlu ke psikolog, itu adalah belum move on. Kalau lu ngerasa belum move on, artinya lu udah bisa dibilang butuh bantuan psikolog gitu. Yes, tapi itu kadarnya memang medium. Aku akan bilang kadar yang udah severe atau udah parah sehingga kamu benar-benar wajib ke psikolog ataupun psikiater. Karena kan kalau misalkan belum move on itu belum tentu semuanya negatif gitu kan, jadi pikiran kita. Nah, sampai kadar apa nih kita harus Oke, kalau di dalam ilmu psikologi, ketika kamu butuh bantuan profesional yang udah wajib banget itu kalau kita kegiatan sehari-harinya tuh sudah terganggu. Misalnya kita belum move on sampai kita bangun siang terus, sampai telat ke kantor, sampai pekerjaan kita performance-nya nggak baik, sampai kita nggak bisa berfungsi untuk ketemu dengan orang lain, sampai kita nggak bisa, nggak bisa ketemu sama teman-teman. Jadi tidak berfungsi secara sosial maupun dalam kegiatan produktif sehari-hari. Tanda-tandanya seperti itu. Jadi artinya ketika kamu udah ngerasa bahwa hari lu tuh buruk terus, udah lu saatnya seeking professional help. Gitu. Karena kalau misalnya kita nggak bisa ngelihat the bright side gitu, artinya kita hanya menganggap dunia ini dalam tanda kutip mungkin negatif doang atau jadi jelek-jeleknya doang. Kita berarti pikirannya tuh cuma fokus ke sana. Padahal kita juga harus hidup di hari ini loh, dan masih ada masa depan yang sebenarnya bisa kita build. Tapi kalau gimana kita mau bisa move on ke masa depan kalau misalnya kita sendiri belum dalam tanda kutip ngeberesin masa lalu itu gitu. Jadi makanya kenapa mungkin sekarang banyak istilah ya, lu beresin diri lu sendiri, lu selesai dengan diri lu sendiri. Apa itu indikatornya sebenarnya kita nggak akan pernah tahu. Tapi gampangnya lu bisa berfungsi secara normal dan secara sosial dan secara produktif di dalam aspek-aspek segala kehidupan. Kalau ditanya, let's say ya, Anes masih punya trauma nggak? Masih. Tapi Anes bisa nggak menjalani relationship sama Yaser? Bisa. Anes masih sering nangis-nangis nggak sama Yaser? Masih. Gara-gara traumanya? Masih gitu. Tapi apakah ini mengganggu kegiatan aku sehari-hari? Enggak.
Dia hanya akan muncul di momen-momen tertentu aja. Misalnya, let's say ada orang misalnya dia komen sesuatu yang ternyata dia komen itu tuh mengingatkan aku akan omongan orang zaman aku kecil, aku dibully atau dikata-katain. Ada trigger, betul. Ketika aku ke-trigger, terus habis itu aku nangis, ya ampun, ini orang jahat banget sih gitu kan. Tapi again, orang ketika misalnya komen, ya aku mengingatkan diriku sendiri. Orang komen kadang-kadang bukan berarti dia mau bukan berarti aku yang jelek, tapi mungkin bisa jadi itu lukanya dia juga yang ditularkan ke aku. Nah, by understanding that, aku jadi lebih bisa objektif kan, dan akhirnya kayak ya udah deh, aku move on gitu kan, mengolah ini yang tadinya mungkin seharian tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain, jadi mungkin cuma 5 menit, aku nangis, habis itu selesai, habis itu aku bisa berkegiatan lain. Itu adalah fungsi secara normal gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kapan perlu ke psikiater dan psikolog adalah terutama ketika kita belum bisa mengolah masa lalu, mengelola kejadian di masa lalu supaya kita bisa berfungsi secara normal. Artinya berfungsi secara normal adalah bukan berarti kita nggak boleh nangis, bukan berarti kita nggak boleh menyesali masa lalu, boleh. Tapi apakah itu mengganggu kegiatan kita sehari-hari atau tidak? Kalau misalnya memang ya, maka seek professional help. Tapi kalau misalnya kayak aku udah tahu kalau gue nangis gue cuma butuh 5 menit, abis itu gue akan kembali lagi secara normal. Ya berarti itu gue masih bisa berfungsi secara normal. Jadi gue nggak harus ke psikolog gitu. Nah sama. Banyak orang yang mungkin masih salah kaprah juga datang ke aku, mungkin mereka mau mengelola trauma atau masa lalunya. Nah, karena aku saat ini kan profesinya sebagai coach bukan psikolog. Bedanya adalah kalau coaching itu membantu untuk teman-teman tuh break the pattern di masa ini kalau kita mau moving forward ke masa depan. Jadi kalau di dalam coaching itu kita akan lebih ngediscuss tentang opportunity, options apa lagi yang ada gitu kan. Terus kemudian future yang lo pengenin tuh yang kayak gimana. Lo pernah ngedefinisiin gak? Kayak tadi kan aku nanya kan definisi lo apa. Karena definisi lo dan definisinya dia bisa jadi berbeda. Kita manage expectation, kita mainin komunikasi dan segala macam. Jadi moving forward dari momen ini ke masa depan itu yang biasanya bisa dibantu sama seorang coach. Jadi memang coach itu tergantung. Psikolog juga bisa sebenarnya, yes. Tapi memang cenderung orang-orang seek professional help seperti psikolog gitu untuk mencari tahu masa lalunya. Untuk ngebikin strategi masa depan juga bisa ke psikolog. Kita nggak melimitasi profesi psikolog di sini, tapi yang mau kita limitasi adalah coachingnya. Coaching itu nggak ada ngomongin masa lalu. Coaching itu selalu ngomongin saat ini dan kedepannya mau apa. Iya, dan biasanya kalaupun aku mengkondak coaching, aku pasti selalu tanya apa lesson learn lo dari masa lalu gitu, atau kayak apa highlight yang ada di masa lalu supaya bisa ngebantu lo untuk bergerak bikin strategi ke arah masa depan gitu. Jadi karena banyak juga kok psikolog yang mereka coach juga gitu. Aku juga ada beberapa teman-teman di situ, dan balik lagi mereka bisa punya 2 topi yang berbeda, tapi intinya adalah kapan kamu butuh professional help, entah itu psikolog ataupun coach gitu kan, ketika memang kamu ngerasa bahwa kamu udah stuck, kamu gak bisa ngapa-ngapain dan itu udah mengganggu fungsi kamu keseharian secara normal gitu. Tapi kadang-kadang nih ya, atau nih di tertis mungkin ya, banyak yang dia tuh belum aware kalau ternyata itu mengganggu keseharian dia dengan dia belum move on ini gitu. Nah ini masuknya sebenarnya udah ke topik beda lagi sih, supaya bisa aware kalau misalkan ini move on ini ternyata mengganggu keseharian dia, itu gimana Kak? Nggak aware tuh bagus, supaya lo tahu gimana rasanya aware dan nggak aware. Oke. Nggak apa-apa kalau dia belum aware, kita nggak bakal bisa bypass the process. Oke. Kalau dia ngerasa belum aware, biarin aja, nanti juga aware sendiri. Either you make it or life will make you. Satu cara yang aku bisa share praktikal adalah kamu coba list time audit. Jadi audit your time dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan. Oke, terus kamu summary-in dari jam berapa sampai jam berapa kamu ngapain. Yang real ya, yang real, bukan yang ideal, tapi apa yang kamu jalani sehari-hari. Sampai lu catat itu lu belum move on ya, lu mikirin dia sehari itu berapa jam. Dah, lu total dalam seminggu, lu total dalam sebulan, dan lu total dalam setahun. Itu lo cek berapa jam, berapa hari yang lo habiskan hanya untuk mikirin dia. Padahal sebenarnya kita masih bergerak dari masa ini ke masa depan. Jadi kalau orang mau aware, ya dia harus realize dulu bahwa seberapa waktu, ya dia harus realize dulu yang pertama seberapa waktu yang misalnya dihabiskan. Karena currency yang orang semua punya adalah waktu. Ya kan, karena kalau misalnya kita ngomongin duit, opportunity dan segala macam mungkin orang beda-beda. Tapi waktu semua orang punya sama. Kalau waktu lo udah banyak dihabiskan ke arah masa lalu dan bukan mikirin masa depan, your call, maunya gimana. Dan kalau lo udah tahu apa usaha yang abis itu akan lo lakuin. Dan memang even untuk self aware itu harus usaha
Jadi nggak bisa tuh cuma sekedar kayak tiba-tiba gue aware, nggak ada. Kalau lo mau mengembangkan diri, lo harus work on yourself, lo harus invest time, lo harus invest attention, lo harus invest energi ke diri lo sendiri gitu. Karena then gitu, lo akan tahu bahwa diri lo tuh siapa gitu. Dan itu yang akhirnya ngebuat orang confident. Dan aku ketemu banyak coach yang juga gitu, mereka nggak confident karena mereka nggak tahu diri mereka sendiri apa, siapa gitu kan. Yang gue suka nih apa, gue nggak tahu ini gimana. Jadi mereka juga bingung gimana sih cara gue make decision. Tapi once mereka kenal diri mereka tahu goalnya mereka, itu batasannya akan lebih jelas untuk mereka sendiri. Dan mereka akhirnya lebih confident dalam mengambil keputusan. So, seek professional help when you cannot function well in your social life and productive life. Nah, ini sesi terakhir, sesi pertanyaan terakhir. Ya. Penutupan. Ini pertanyaan dari hatinya Mega nih dan mewakili audiens Live at 30. Monggo Mega. Iya. Jadi sebenarnya pengen nanya sih, kayak aku tuh ngerasa di umur 30 ini ketika kita dating, itu kenapa ya kita sering rasa kayak ilfeel gitu sama orang yang baru pertama kali kita ketemu. Ini contohnya ya. Contohnya misalkan aku main dating app, terus ketemu sama orang baru gitu kan. Nah, aku punya kebiasaan untuk setiap ngomong sama orang, itu pasti menatap matanya, terus habis itu ngeliat langsung gitu ya, nggak main handphone gitu. Jadi distraksinya juga nggak ada tuh gitu kan, lebih fokus kita. Nah, ketika aku dating pertama kali ketemu, terus habis itu dia pada saat ngobrol sering banget main handphone, itu aku langsung kayak drop gitu rasanya. Nah, mungkin itu hal-hal kecil ya, simple banget gitu, hal kecil, tapi kadang-kadang bisa langsung kayak stop, udah gak jadi deh sama dia, kayak cari baru lagi. Padahal satu sisi juga lagi butuh. Iya, satu sisi sebenarnya ini bisa jadi potensial juga nih buat gue gitu sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa pada saat di umur 30 tuh kita lebih tahu maunya kita apa, kita nggak sukanya sama kayak gimana gitu. Jadi ketika kita udah punya concern, kalau kita suka didengarkan dan kita pingin fokus saat kita ngobrol, dan ketika ada orang kayak gitu langsung cepet banget ngekatnya gitu. Nah, gimana nih caranya supaya kita tuh gak usah pilih-pilih padahal kita juga lagi pingin gitu. Jadi sebenarnya ini is all about balance gitu. Kalau dulu mungkin umur 30 ke bawah atau teenagers malah umur belasan, kayak dia semuanya disikat lah gitu. Udah lebih ada banyak excuse-nya gak sih sebenarnya? Nggak apa-apa deh dia kayak gitu. Iya. Tahu dia nanti begini gitu kan. Lebih terbuka kan, Lebih, naif gitu. Jadi udah misalnya kelihatan red flag, tapi bisa lah dia bisa berubah apa segala macam. Terus mungkin sering kecewa, akhirnya jadi sebuah tembok yang kayak jadi judgement kita, jadi excuse kita untuk ngejudge orang. Oh, kalau dia begini artinya begini gitu. Sebenarnya perihal ngeseimbangin aja. Satu sisi umur kayak kamu udah tahu apa yang dimau, itu udah bagus. Gitu. Tapi kan kalau kayak ngarepin orang bisa sesuai sama kamu, nah itu kan kamu nggak bisa kontrol. Kamu bisa bersikap sesuai kontrol kamu. Tapi kalau orang mau gimana kan kita susah gitu kan. Siapa tahu, let's say si cowok ini main handphone tuh sebenarnya kayak grogi gitu kan, terus akhirnya main handphone segala macam. Rupanya mungkin kalau kamu jangan main handphone dong, kita ngobrol aja. Pernah gak ngomong gitu? Jarang sih. Enggak kan? Pertama kali ya, pertama kali kayak belum. Iya, kan kita bisa coba cara berbeda untuk dapetin output yang berbeda, bukan? Iya, benar. Ya kan, mungkin bisa ngomong kita kan lagi ngedate gitu aja, biarin aja kita kan lagi ngedate, ayo dong nanti aja handphonenya, kita bikin rules. Atau kayak gini misalnya mau meet up, yuk meet up, oke rulesnya nggak boleh pegang HP gimana, baru gue mau ketemu sama lo. Kan bisa dibikin kayak gitu. Siapa tahu dia itu sebenarnya nggak niat karena mungkin lagi pitching tender 1 miliar gitu. Gue daripada first date gue mendingan gue milih 1 miliar, let's say gitu. Tapi kan kalau rupanya di date kedua dia bisa lebih presence, rupanya nggak lagi pitching, lo kan bisa dapet cowok dan cowok yang menang tenderan 1 miliar, anggapannya kayak gitu. Let's say ini realitanya mungkin. Nah, jadi sebenarnya is all about manage balance sih gitu. Nah, kalau dari perspektif kamu gimana, Be? Sebentar, sebelum lanjut. Tapi di umur 30 ini kan kita itu lebih udah tahu manner hidup ya, maksudnya. Aku maksudnya bilang kalau kayak memperhatikan orang ngomong, menghormati orang ngomong, gak melihat
handphone atau segala macam, itu sebenarnya bukan untuk itu tuh common dating, manner ya. tapi itu Common manner ya. Iya, jadi kayak yang itu bukannya cara menghormati orang ketika kita bertemu ya kayak gitu. Jadi semakin dewasa kan kita semakin tahu hidup tuh harusnya seperti apa sih, kita menghormati orang lain seperti apa sih kayak gitu. Nah, aku lebih ke situ aja sih, kayak kok semakin dewasa kita semakin tahu hidup tuh, tapi banyak orang yang masih belum tahu basic hidup itu seperti apa gitu. That's why kalau kamu misalnya memang punya standar dan berharap untuk bertemu seseorang yang bisa match your standar, kamu set the rules. Kayak tadi kan, kayak ayo meet up, meet up, tapi nggak ngecek HP. Di saat lo ngecek HP pas meet up aku pulang aja. Gitu, mungkin bisa ngebahasnya ini lebih sopan atau lebih smooth dan lebih nice lah. Tapi kayak ceritanya bikin rules aja sih. Ayo kita bikin peraturan ya. Pas ngedate nggak ngecek handphone gimana? Kan at least nggak berharap orang untuk tahu standar etikanya kamu kan. Gitu. Nggak semua orang mungkin standar etikanya beda-beda lah gitu. Mungkin di depan kamu main handphone tapi di rumah sama ibunya berbakti. Who knows? Iya sih, right? Who knows gitu. Bener. Jadi kalau memang mau itu bikin aja rules saat dating. Yuk kita kopi darat, yuk kita meet up, tapi nggak ngecek handphone gimana gitu. Kan udah pada gede lah, udah bisa logic gitu. Nah ini aku sebenarnya mau nambahin dari sisi ini sih. I would say simpelnya asumsi. Karena aku dulu dengan circleku, aku berasumsi bahwa ya standarnya orang lingkungan gue seperti ini ya harusnya seperti ini. Pas gue ketemu dia, beda banget sebenarnya sama standar etika yang gue cari, FYI ya. Dia dengan gayanya dia yang santai dan segala macam, sedangkan aku berasal dari keluarga yang sangat konservatif. Kedua orang tuaku adalah polisi, jadi gue tuh kayak yang harus menjaga manner, terus kemudian harus yang hati-hati banget dalam ngobrol dan segala macam. Beda banget sama dia yang menjadi dirinya dia sendiri apa adanya, yang terbuka, cair dan segala macam. Pertanyaannya siapa yang benar siapa yang salah? Nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah. Cuma adalah apakah kita sebagai pasangan kita bisa menemukan titik tengah atau enggak gitu kan. Kalau aku berasumsi doang, berarti aku hanya punya pikiran bahwa gini, ya dia kan harusnya kayak gini, tapi aku juga nggak mengkomunikasikan, kayak dalam arti set the rules tadi, misalnya katanya ya gimana dia bisa tahu bahwa gue punya rules itu. Karena kita kan pasti bisa jadi berlatar belakang dari keluarga yang berbeda. Nggak usah ngomong jauh-jauh deh orang Indonesia ya. Suku bangsanya aja macam-macam, agamanya pun juga macam-macam. Agama Islam pun juga ada aliran NU, Muhammadiyah dan nggak tahu apa lagi gitu kan. Yang artinya mereka terbangun dengan habit yang berbeda-beda juga. Jadi kalau misalnya aku mau ngasih sedikit awareness ke teman-teman, seandainya kita punya rules kita sendiri, jangan lupa untuk disampaikan juga ke orang lain supaya mereka juga tahu gitu bahwa sorry ya, gue kurang cocok deh kalau kita ngobrol tapi lo main handphone gitu. Are you on something yang emang important dan urgent? Kalau iya mau kita reschedule aja apa gimana gitu. Kalau gue nggak mau wasting time sih aku kayak gitu. Jadi itu setting rules bisa before the date or even on the date gitu kan. Ketika misalnya kita ngerasa nggak suka, kalau aku tipe orangnya nggak takut berantemin karena menurut aku gue pengen tahu cara berantemnya gue sama dia cocok nggak. Karena dalam hidup kita pasti ngelaluin hal-hal yang nggak enak. Jadi kalau gue berantemnya cocok, dia bisa gue konfront dan kita bisa dengan kepala dingin, berarti aman. Sama kayak gitu juga waktu itu misalnya kayak aku kurang suka deh kalau kamu kayak gini karena aku ngerasa kayak gini. Tapi artinya kan ada tata cara manner lainnya juga ya. Misalnya let's say jangan ngomong kayak kamu kenapa sih kayak gini gitu. Seakan-akan tuh nyalahin dia. Tapi misalnya kayak gini, sayang aku tuh ngerasa sedih kalau misalnya pas aku lagi ngomong tapi kamu main handphone. Boleh gak kamu handphonenya ditaruh dulu. Jadi fokusnya ke aku bukan ke dia gitu. Jadi cara komunikasi pun ternyata masih bisa ada yang diimprove gitu. Bukan cuma sekedar kayak, lo kenapa sih main handphone? Emang ada yang penting? Seakan-akan kan kayak nyalahin dia gitu kan, memojokkan dia. Tapi misalnya kayak, sorry gue ngerasa kurang nyaman dan kurang bisa fokus deh. Gue gak bisa connect deh sama lo karena lo dari tadi megangin handphone. Are you on something yang urgent and important? Kalau ya let me know biar gue bisa manage my expectation gitu. Jadi kan kita
enak ya kondaknya gitu, bukan kode-kodean dan dalam tanda kutip tadi berasumsi bahwa dia harusnya tahu standar gue dan gue tahu standar dia gitu. Itu yang pertama. Jadi asumsi itu harus kita komunikasikan juga gitu. Jangan sampai maksudnya jangan sampai kita punya asumsi, tapi kita coba berkomunikasi sama dia untuk ngasih tahu apa standar-standar kita. Nah, yang kedua yang aku juga pengen raising awareness-nya adalah gini. Kalau misalnya di dating scene secara internasional, sebagai seorang matchmaker kita tidak merekomendasikan hanya misalnya nih lo gara-gara hal kecil dari satu kali date langsung ilfeel. Ini jangan sampai hal kecil Menutup. menutup kesempatan yang besar lah, anggapannya gitu. Iya, jadi intinya adalah jangan sampai gara-gara hal kecil terus kemudian lo langsung membuang dia gitu aja, padahal sebenarnya di chat ngobrolnya nyambung, value-value hidupnya sama gitu kan. Lo menyia-nyiakan orang yang baik cuma gara-gara lo gak nyamain persepsi atau manage expectation doang gitu. Jadi in dating scene secara internasional kita tuh merekomendasikan coba kalau misalnya lo ngerasa 80% atau 70%, minimal 50% deh dia udah oke. Lo coba go on the next date deh. Jadi minimal lo coba 2 kali dating, sehingga lo bisa tahu apakah standar lo yang pertama misalnya cuma 50% nih terpenuhin sama dia secara dating, tapi kemudian di yang kedua misalnya naik nih jadi 60 atau 70%. At least getting better kan dari dating yang pertama dan dating yang kedua. Better mendingan mana gitu, ngulang baru lagi atau sebenarnya getting improvement gitu. Jadi kalau dari standar dating matchmaking internasional sih kita menyarankan kalau dating lo misalnya udah cocok minimal 50% tapi gara-gara hal kecil aja terus lo tiba-tiba ilfeel, sayang banget gitu. Coba sekali lagi on a second date tapi better gitu. Jadi lo manage expectation since the beginning, set the rules sehingga lo bisa nge-conduct itu lebih baik gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku bagiin. Gimana, terjawab dari sisi Mega atau audiensnya? Ya, so far menjawab sih. Bisa dicoba deh kayaknya buat next dating ya. Iya, benar-benar. Iya kan, karena sebenarnya ya kalau misalkan di 30 tahunan ya yang masih single, sebenarnya kayak pertanyaan kita tuh kayak harus berapa kali salam kenal lagi sih sampai ketemu yang tepat gitu kan. Harus berapa kali lagi sih nyoba ketemu lagi gitu kan. Karena sebenarnya kayak pertanyaan kalau ada yang nanya ke kita kapan nikah atau segala macam, kita kan juga nggak tahu ya jawabannya apa ya. Kayak kita juga pingin tahu jawaban itu kapan ya kan sebenarnya gitu. Jadi ya itu dia tadi mungkin bisa untuk dicoba, nggak langsung cepet ngejudge atau ya langsung. Let's say dating pertamanya masih 50% gitu, tapi kamu masih mencoba, ya bikin lesson learn aja kayak dating pertama kita kayak gini nih. Lu mau lanjut ke dating kedua? Kalau gue mau lanjut, tapi kayaknya lesson learn-nya kayak gini deh. Coba dating kedua kita nggak pakai HP gimana gitu nggak? Kayak gitu, ngobrol aja. Jadi partneran kan anggapannya. Let's make this dating experience better, kayak gitu. Jadi kerjasama lah, gitu. Bukan saling mengharapkan aja, tapi kerjasama. Make it work dan usahain bareng. Karena itu sih yang penting dalam relationship. Kamu semangat banget sih. Semangat. Membantu teman-teman dating. Iya nih teman-teman di Live at 30 tuh banyak banget yang masih pada single gitu kan. Jadi kayaknya perlu deh coach sama coach Anes biar dapat pasangan gitu. Perlu kita share value-value ini, Cie. Iya. Ya wes. Kalau gitu, nih sementara cukup dulu. Mungkin nanti bisa kita bikin another podcast yang ngebahas tentang sisi-sisi kehidupan lainnya. Mungkin family or kayak dinamika minta restu sama orang tua. Misalnya kayak dia udah pacaran tapi nggak dapat restu. Mungkin kita bisa ngasih perspektif. Let's see kita trafficnya dan performance-nya dan engagement-nya kayak gimana, apakah orang suka dengan podcast ini dan mau lanjut. Please komen di bawah kalau ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian kalau memang ini bermanfaat dan kalian care sama teman-teman kalian. Terus kalau tulis kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau segala macam, engage sama kita senang banget bisa tahu pain point kalian. Bisa dari ke live at 30s pakai S apa? Pakai S. Live-nya LYFA at 30s. Nah, itu kalau teman-teman yang umur 30 mau dapat tribe-nya, silakan follow Live at 30s. Nanti mudah-mudahan kita bisa dapat kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol bareng ya, untuk kolaborasi. So, thank you yang udah dengerin sampai sekarang dan sampai jumpa di podcast berikutnya.
Bye. Bye-bye.